akan mengupas alur cerita film 1944 tahun 2015. Film produksi Estonia ini mengisahkan sebuah pertempuran antara tentara Soviet Estonia melawan tentara Waffen-SS Estonia. Pertempuran tersebut dikenal dengan Battle of Tatenberg Line dan pertempuran Tuhemerdi di Semenanjung Shore, di mana tentara dari kedua belah pihak sebenarnya sama-sama berasal dari Estonia. Namun justru mereka harus saling berperang, karena saat itu Estonia memutuskan untuk bergabung dengan Uni Soviet. Dan tidak lama setelah bergabung, Nazi Jerman justru berhasil menguasai Estonia. Alhasil warga Estonia pun terbagi menjadi dua, yaitu yang pro dengan Uni Soviet dan yang pro dengan Nazi Jerman. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Tanggal 27 Juli 1944, di garis depan Sinima Tatenberg, tentara Uni Soviet melancarkan serangan yang begitu intens ke pertahanan Nazi Jerman. Tentara Waffen-SS Estonia dari divisi ke-20 seketika langsung bergegas ke parit-parit. Tidak selang lama tentara Uni Soviet beserta tanknya datang, dan pertempuran pun langsung pecah. Akhirnya pertempuran dimenangkan oleh tentara Waffen-SS Estonia, meskipun beberapa dari mereka harus tewas. Setelah pertempuran selesai, para tentara Waffen-SS Estonia kedatangan dua tentara baru untuk menggantikan tentara yang tewas. Dua tentara tersebut sebut saja Markus dan Martin, yang merupakan anak kembar. Mereka disambut dengan baik oleh Tamnik dan teman-temannya. Malam harinya, menyadari tentara Uni Soviet akan kembali menyerang, mereka pun langsung mengatur strategi. Hier ist ein Minenfeld, aber es gibt einen Korridor. Tepat jam 4 pagi, mereka melancarkan serangan ke tentara Uni Soviet. Dan singkatnya mereka kembali memenangkan pertempuran tersebut. Atas keberhasilannya itu, petinggi negara yang sangat pro dengan Nazi Jerman mendatangi para tentara Waffen-SS Estonia untuk memberikan penghargaan, sekaligus menyampaikan bahwa mereka, yaitu warga Estonia, sebenarnya merupakan ras Arya, yang artinya mereka merupakan bagian dari bangsa Jerman. Namun para tentara Waffen-SS Estonia tidak sependapat dengan petinggi negara tersebut, dan saat mereka diajak salam Nazi, mereka enggan melakukannya. Heil Hitler! Selang beberapa saat, mereka kembali harus berjaga di sekitar pertahanan parit. Markus yang sedari tadi sudah berjaga digantikan oleh kembarannya, yaitu Martin. Tapi saat Martin baru beberapa menit berjaga, tiba-tiba ia terkena tembakan headshot yang seketika langsung membuatnya tewas. Markus pun menangis jadi-jadinya, dan teman-temannya juga terlihat sangat syok. Karena keadaan Jerman semakin terdesak, akhirnya pada tanggal 19 September 1944, tentara yang diturunkan ke medan pertempuran ditarik kembali menuju Jerman, termasuk para tentara Waffen-SS Estonia dan warga sipil. Penarikan tersebut dikenal dengan Operasi Aster. Namun saat di tengah perjalanan mereka diserang oleh pesawat Uni Soviet. Serangan tersebut membuat beberapa warga sipil terluka. Mobil pengangkut yang awalnya digunakan untuk membawa para tentara, kini mereka gunakan untuk membawa para warga sipil yang terluka. Kesal dengan serangan tadi, Tamnik dan yang lainnya memutuskan untuk menunggu tentara Uni Soviet melintas. Mereka pun kemudian menuju wilayah Avinurm.
dan sesampainya di sana mereka langsung membuat pertahanan. 10. September werden wir dieses Waldstück da einnehmen. Esok harinya, Tamnik dan yang lainnya sudah bersiap di posisinya masing-masing. Tidak lama, tentara Uni Soviet lengkap dengan tanknya mulai melintasi wilayah tersebut. Tamnik dan yang lainnya pun langsung menembaki tentara Soviet Estonia. Karena kalah jumlah dan kalah amunisi, Tamnik dan yang lainnya makin terdesak, dan puncaknya saat satu persatu dari mereka mulai tewas, termasuk Tamnik. Di saat yang bersamaan, tentara Uni Soviet yang ternyata adalah orang Estonia baru menyadari bahwa yang mereka lawan bukanlah orang Jerman asli, melainkan orang Estonia yang dijadikan tentara Jerman. Dengan kata lain, mereka melawan rekan senegaranya sendiri. Tentara Waffen-SS Estonia yang tersisa pun dibiarkan pergi begitu saja. Salah satu tentara Soviet Estonia bernama Yuri Chaiky yang berhasil membunuh Tamnik terlihat menyesali perbuatannya. Ia kemudian mengambil surat yang ada di buku identitas milik Tamnik. Tidak lama, salah satu perwira Soviet bernama William datang dan langsung memarahi mereka karena membiarkan tentara Waffen-SS Estonia pergi begitu saja. Warum habt ihr sie entkommen lassen? Wer hat befohlen, das Feuer einzustellen? Hal tersebut membuat Kapten Vichres yang merupakan pemimpin pasukan akan dilaporkan ke pengadilan militer karena dianggap menyalahi aturan. Mereka pun kemudian menguburkan tentara yang tewas, termasuk tentara Waffen-SS Estonia. 20 September 1944, Kapten Vichres, Yuri Chaiky dan yang lainnya sampai di kota Tallinn yang merupakan pusat kota Estonia. Di sana terlihat sudah banyak tentara Soviet Estonia berkumpul. Bendera Soviet pun nampak sudah kembali berkibar di kota tersebut, dan para tentara Soviet Estonia diberikan waktu libur beberapa hari di kota tersebut. Malam harinya, Yuri mengunjungi seorang wanita yang ternyata adalah adik dari Tamnik bernama Aino. Ia memberikan surat Tamnik kepada Aino. Mereka kemudian saling ngobrol, dan Yuri mengatakan ke Aino bahwa Tamnik tewas dalam pertempuran. Yuri kemudian mencoba menguatkan Aino. Singkat cerita, Yuri dan Aino semakin akrab, dan nampaknya mereka saling suka. Yuri, ich weiß nicht mal, wie du weiter heißt. Hari libur pun usai. Semua tentara Soviet Estonia harus kembali bertugas, dan pada tanggal 7 November 1944, tentara Soviet Estonia sampai di Saaremaa. Yuri dan beberapa pasukan beristirahat di suatu rumah, dan di saat bersamaan datang 3 tentara baru, yang ternyata salah satu di antara mereka adalah Markus, yang dulunya adalah tentara Waffen-SS Estonia. Ia menjadi tentara Soviet Estonia karena tertangkap saat di medan pertempuran. Dan mau tidak mau ia harus menjadi tentara Soviet Estonia. Karena jika menolak ia akan dikirim ke kamp Gulag Siberia. Setelah kedatangan 3 tentara baru, Yuri yang merupakan seorang sersan dan dipercaya untuk memimpin teman-temannya itu kemudian mengatur strategi untuk menyerang tentara Jerman. 2 hari setelah itu, tepatnya tanggal 19 November 1944, di garis pertahanan terakhir Jerman yang berada di Semenanjung Sorf, tentara Soviet Estonia mulai meluncurkan serangan. Setelah bertempur dengan sengit, Yuri dan pasukannya berhasil melumpuhkan tentara Jerman. 22 November 1944, tentara Soviet Estonia kembali bergerak maju.
karena tinggal sedikit lagi Estonia sepenuhnya akan kembali mereka kuasai. Tapi kali ini mereka dipimpin kembali oleh Kapten Viserys, dan di situ ada juga perwira William. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan anak-anak berseragam Nazi yang terlihat sedang berlari. Perwira William yang melihat itu meminta Yuri untuk mengeksekusi para anak-anak tersebut. Namun Yuri menolak karena ia menganggap mereka hanya anak-anak saja, dan ditambah mereka adalah anak-anak asli pribumi Estonia. Perwira William seketika sangat kesal dan langsung menembak Yuri. Ia kemudian memerintahkan Kapten Viserys untuk mengeksekusi anak-anak tersebut. Tapi Kapten Viserys juga menolak, dan saat perwira William akan menembak Kapten Viserys, tiba-tiba teman Yuri, sebut saja Rocky, menembak perwira William dengan snipernya. Setelah kejadian tersebut, Kapten Viserys beserta pasukannya kembali melanjutkan perjalanan, dan anak-anak tersebut disuruh untuk pulang. Singkatnya, tentara Soviet Estonia berhasil mengusir tentara Jerman dan berhasil menguasai Estonia sepenuhnya. Rocky yang merupakan teman baik Yuri kemudian mengunjungi Aino untuk memberikan surat yang ditulis Yuri. Dalam surat tersebut, Yuri meminta maaf kepada Aino karena saat itu ia tidak berterus terang mengenai kematian Tamnik. Di surat tersebut ia juga mengatakan yang sejujurnya, bahwa ialah yang membunuh Tamnik di medan pertempuran. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film 1944. Jika kalian suka dengan video ini,